mereka mengatakan Al-Quran itu adalah sebuah mimpi. Jadi ada orang pada saat itu, mungkin zaman Rasulullah, menganggap bahwa Al-Quran itu hanya sebuah mimpi yang kacau atau hasil rekayasa. Bertemu kembali di channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabatku sekalian, saudara-saudaraku dan teman-temanku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk senantiasa taqarrub Allah, untuk senantiasa zikrullah. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, yaitu kita masih ada di berada episode ciri kafir dan dampak kafir, perspektif Al-Quran. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kita tidak akan tahu kita ini seorang yang memang kafir atau memang kita masih beriman. Sehingga kajian atau ngaji bareng ini kita akan mengupas tuntas yang kami mampu, yang kami bisa tentunya, yang sudah pernah kami pelajari. Dan ini insya Allah akan bermanfaat juga buat teman-teman semua. Kita sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan apa yang saya ketahui ini mungkin masih banyak kekurangan atau tidak sempurna. Masih banyak kekurangannya. Sebelumnya mohon maaf, tapi inilah yang kira-kira bisa kita pelajari bersama. Kita mengambil sumber dari Al-Quran, karena yang kita bicarakan adalah istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran, perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal yang membuat keimanan kita rusak, keimanan kita akan tergelincir, atau kita akan menjadi seorang yang beriman tapi masih ada yang harus kita perbaiki. Di antaranya adalah bahwa banyak orang menganggap, atau mungkin kita barangkali menganggap bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang hanya sekedar kalau dibaca mendapat pahala. Mungkin ada yang masih seperti itu. Itu memang tidak salah. Dan bagi kita yang membiasakan, mentradisikan membaca Al-Quran setiap pagi, setiap siang, bahkan mungkin sore, tergantung kesempatan masing-masing, itu adalah fadilahnya baik sekali. Karena memang Al-Quran itu sebelum kita tadaburi, sebelum kita fahami, ya seyogyanya kita harus baca. Karena membaca Al-Quran itu satu huruf memiliki kebajikan, kebaikan, pahala sendiri-sendiri. Semakin banyak kita baca, semakin banyak pahala. Dan kita mungkin masih memahami dan mengamalkan hanya sekedar untuk membaca. Nggak apa-apa. Karena manusia itu belajar itu bertahap. Bagus kita membiasakan baca Al-Quran. Dan jangan sampai Al-Quran dalam satu hari itu kita tidak membacanya. Karena Al-Quran adalah menjadikan wasilah kita di dalam pertemuan yang lalu akan menemani kita di kubur pada saat kita berkesendirian. Teman-temanku semua yang berbahagia, ada ayat Al-Quran lagi yang mengingatkan kita di surat Al-Anbiya. Itu adalah surat yang nomor 21. Di ayat yang kelima Allah memberikan informasi dalam firman-Nya itu buat manusia, di mana Allah itu berfirman dalam bahasa Indonesia diartikan seperti ini. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah sebuah mimpi. Jadi ada orang pada saat itu, mungkin di zaman Rasulullah, menganggap bahwa Al-Quran itu hanya sebuah mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Rasulullah
Muhammad SAW, bahkan dia hanya seorang penyair. Jadi Rasulullah SAW itu dianggapnya sebagai penyair, karena memang Al-Quran itu bahasanya itu mulia, bahasanya itu tinggi, punya nilai-nilai kesusastraan yang tinggi dalam segi bahasa. Dianggapnya sebagai syair. Cobalah dia datangkan kepada kita, kata orang-orang di zaman Rasulullah, cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu. Jadi di zaman Rasulullah itu Allah berfirman, ada orang atau seorang makhluk manusia yang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah sebuah syair, sebuah hasil mimpi atau rekayasa Rasulullah. Nah, di sini suatu peringatan bahwa ternyata di zaman dulu ada manusia yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah syair, karangan Rasulullah, hasil mimpi-mimpi Rasulullah. Maka banyak orang pada saat itu tidak mengimani Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran, karena Al-Quran dianggap sebagai hasil rekayasa Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Sementara Allah mengingatkan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk, sebuah nasihat, sebuah peringatan dan kabar gembira buat manusia agar kita terhindar dari azab Allah, terhindar dari siksaan Allah. Karena memang di dunia inilah kita harus berlomba-lomba untuk mencari kebajikan, kebaikan, amal soleh berdasarkan informasi, berdasarkan pelajaran, berdasarkan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini adalah bukan syair. Al-Qur'an ini adalah bukan rekayasa Rasulullah. Al-Qur'an ini adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW agar manusia itu menjadi cerdas, agar manusia itu menjadi beriman, bertakwa, yang memang takwa itulah kemuliaan yang tertinggi bagi derajat manusia, karena Allah hanya memuliakan manusia, karena Allah hanya memuliakan manusia-manusia yang bertakwa. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai ada kita tersirat, ada pemikiran bahwa Al-Quran ini adalah hanya cerita biasa belaka, bukan suatu pelajaran. Sementara banyak orang di zaman Rasulullah pada saat itu menuduh Rasulullah yang mengarang, menganggap Rasulullah itu bermimpi, sehingga ditulislah dalam bentuk Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kumpulan wahyu yang datangnya dari Allah sebagai pelajaran buat manusia agar manusia itu hidup di dunia ini menjadi hidup manusia yang bermanfaat buat dirinya maupun orang lain, sehingga bisa menyelamatkan, bisa memberikan keberkahan, memberikan pencerahan agar manusia itu bisa melakukan hal-hal yang maslahat, menghindari yang maksiat, bisa melakukan perbuatan yang benar, tidak melakukan perbuatan yang salah. Kira seperti itu. Sehingga Al-Quran inilah yang perlu kita tadaburi. Kalau sekarang kita masih baru bisa membacanya, alhamdulillah, kita tingkatkan dengan mentadaburi, memahami. Setelah kita faham satu ayat demi satu ayat, tidak usah berpikir harus kita khatam semua pada hari ini, tidak usah. Kita biasakan membaca setiap hari, satu ayat demi satu ayat, kita fahami, insya Allah kita akan mendapat hidayah oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Tadi memang gak begitu mudah, karena memang ada faktor lain yang akan mengakibatkan kita malas. Mungkin ada, karena memang setan tidak suka dengan manusia yang ingin melakukan kemaslahatan, dengan manusia yang ingin melakukan kebenaran atas Allah.
Karena memang setan ingin selalu mengajak anak cucu Adam ini menemani mereka di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Teman-temanku sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan dan tidak bosan-bosan, mari kita saling mengingatkan kepada saudara kita, teman kita. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa, menjadi untuk ya terinformasi lah gitu. Paling tidak memberikan suatu khasanah pemahaman tersendiri, khususnya buat kita, saya ini yang masih dhaif, lemah. Karena kalau kita tidak sampaikan hal-hal yang maslahat, maka maslahat itu akan hilang. Maka siapapun, mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan dengan apa yang kita miliki. Punya kemampuan berkomunikasi, silakan gunakan komunikasi itu untuk menjadikan orang bertakwa kepada Allah. Yang memiliki harta, silakan manfaatkan harta itu untuk kemaslahatan pada Allah, karena semua itu akan menjadikan amal soleh kita di yaumil akhir. Lana amaluna walakum amalukum. Amalan kita adalah untuk kita, amalan orang lain semua adalah untuk mereka sendiri. Jadi janganlah kita bermimpi, mengharap, berhayal bahwa kebajikan itu akan diperoleh dari orang lain. Karena Allah sudah bilang dalam firman-Nya, lana amaluna walakum amalukum. Amalan saya adalah untuk saya, amalan kalian adalah untuk kalian sendiri. Mungkin ini yang bisa menjadikan peringatan buat kita semua yang mendengar, kami semua yang di sini maupun saudara-saudara yang mendengarkan di mana saja berada, terinspirasi untuk terus menelusuri kajian-kajian dalam Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum